Mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa. Karena iman takwa bekal kita mengarungi hidup dan bekal mengarungi mati. Dalam kesempatan akan menyampaikan 4 golongan yang haram tersentuh api neraka. Jadi ada 4 golongan manusia yang haram tersentuh api neraka. Kalau kita merujuk kepada mafhum mukhalafah, mafhum kebalikan, kalau dia tidak masuk neraka berarti otomatis dia masuk surga. Artinya ketika diharamkan masuk neraka berarti dia diwajibkan masuk surga. Mana yang 4? Kita simak hadisnya ya, dari Jami'us Shahih Tirmizi, Ibnu Hibban, ya, itu disahihkan oleh Syekh Albani. Dikatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum biman tahrumu alaihi annar." Apakah kalian ingin aku beritahu siapa orang yang Allah haramkan masuk neraka? Maka para sahabat menjawab, "Bala, sangat ingin tahu ya Rasulullah." Qala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kullu hayyinin layyinin qaribin sahlin." Jadi kata Nabi, 4 golongan yang haram tersentuh api neraka berarti otomatis wajib masuk surga. 1 hayyinin, 2 layyinin, 3 qaribin, 4 sahlin. Apa itu hayyinin? Hayyinin itu orang yang tenang dan berwibawa. Pembawaannya, karakternya itu tenang dan berwibawa. Indikatornya, cirinya ada 4. Orang yang hayyinin itu, 1, tidak reaktif, tidak cepat marah, tidak cepat emosi, ya, tidak cepat kagetan, tenang. Tidak reaktif, tidak pemarah, tidak labil, ya, sedikit-sedikit ada hal yang menyinggung, pundung, itu berarti belum hayyinin. Sedikit-sedikit ada yang menyakiti, dendam. Sedikit-sedikit ada yang kurang nyaman, dia bisa bermusuhan. Itu namanya orang yang tidak hayyinin. Hayyinin justru orang yang tenang, berwibawa, tidak reaktif, tidak emosional, tidak pemarah, tidak labil, tidak gerasa gerusu. Itu orang yang hayyinin. Ada yang nomor kedua, layyinin. Siapa itu layyinin? Orang yang lembut dan santun. Orangnya lembut, santun, selalu menyapa dengan sapaan terbaik, selalu dia menghormat dengan pengkuh badan terbaik. Dia selalu berucap dengan ucapan kata-kata terbaik, selalu ingin membahagiakan orang. Itu namanya layyinin. Cirinya sama, ada 4. 1, tidak kasar. Tidak pernah dia mengucapkan kata-kata kasar. Mungkin dia dikondisikan marah, tapi tetap marahnya tidak keluar kata-kata kasar. Selanjutnya tidak egois, ya, tidak ananiah. Ananiah itu tidak keakuan. Dia kalau ada nasi sedikit lagi, silakan kamu aja duluan. Kalau ada makanan tinggal sedikit lagi, kamu aja, nggak apa-apa, saya mah udah kenyang. Padahal mungkin dia lapar. Nah, ini orang yang layyinin itu orang yang tidak egois, mendahulukan orang lain daripada dirinya. Tidak galak, ya, orangnya tidak galak. Ya, mungkin saja dia kesenggol, mungkin saja dia terpukul, tapi dia memaafkan langsung, tidak galak. Tidak dendam. Mungkin ada orang yang pernah memusuhi, mungkin ada orang yang pernah mencelakai, mungkin ada orang yang pernah memarahi, mungkin ada orang yang pernah menyakiti hatinya, mungkin ada orang yang pernah menghinakannya, tapi dia maafkan.
maka itu layyinin, orangnya tidak dendam, yaitu lembut dan santun. Yang ketiga adalah qaribin. Apa itu qaribin? Bahasa kerennya qaribin itu friendly, jadi bersahabat. Ya, kan qarib itu sahabat karib. Bahasa Indonesia ada sahabat karib, berarti sahabat dekat. Nah, itu qarib itu friendly orangnya, selalu jadi teman siapapun, selalu kepada siapapun itu dijadikan teman. Ya, itu orangnya friendly. Tandanya ada 4 juga, selalu menyenangkan orang. Dia bergaul dengan siapapun, tekadnya, keinginannya adalah gimana caranya saya bisa menyenangkan orang lain. Itu hebatnya orang yang qarib, friendly. Selalu antusias. Ketika ada orang antusias, assalamualaikum, apa kabar, sehat, antusias gitu ya, semoga kamu sehat. Itu antusias, itu friendly, qarib. Selalu positif, selalu husnuzon. Mungkin saya yang salah, mungkin saya harus muhasabah. Jadi dia ke diri aja, nggak menyalahkan orang. Selalu husnuzon ke orang. Oh, mungkin dia lagi capek, akhirnya jadi ketus. Oh, mungkin dia banyak masalah, jadi kadangkala ya tidak baik perangainya. Jadi husnuzon aja, mencari sejuta alasan untuk berbaik sangka kepada orang lain. Selanjutnya qaribin itu selalu ngaji rasa. Selalu ngaji rasa. Kalau saya oleh teman dibeginiin, saya tersinggung nggak ya? Oh, berarti saya nggak boleh begitu. Kalau saya dicuekin sama teman, enak nggak ya? Oh, berarti saya nggak boleh nyuekin orang. Nah, itu jadi selalu ngaji rasa. Nah, ini orang qarib. Selanjutnya yang nomor keempat, yang akan masuk surga dan haram tersentuh api neraka, yang keempat adalah sahlin. Sahlin itu adalah orang yang simple, nggak mau memperumit masalah, nggak mau memperpanjang masalah. Udah disimpel aja, udah saya maafin, jangan diulang-ulang lagi ya, segitu aja. Kalaupun ada orang yang pernah menyakitinya, simple orangnya, tidak menyulitkan diri dan orang lain. Yassiru wala tu'assiru, permudah jangan persulit. Tidak keras kepala, tidak seperti ini, saya seumur hidup tidak akan memaafkan dia, saya bersumpah akan membalas dendam kepada dia, atau kalimat-kalimat yang keras kepala, itu nggak boleh. Orang sahlin itu selalu dia memaafkan orang, memaklumi orang, tidak berbelit-belit, tidak jika bisa dipersulit kenapa dipermudah. Nah, ini salah. Justru orang yang sahlin itu jika bisa dipermudah ngapain dipersulit? Ya nggak apa-apalah. Tapi saya belum, ya nggak apa-apalah. Jadi dia dibawa ringan segala sesuatu. Dan yang terakhir, ciri sahlin adalah tidak intoleran, selalu toleran. Perbedaan, mungkin beda suku, beda karakter, beda agama, beda bangsa, beda keyakinan, beda mungkin saja beda pola asuh, dia selalu toleran kepada orang yang berbeda. Itulah 4 golongan yang diharamkan tersentuh api neraka dan otomatis akan wajib masuk surga.